Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat pengajian kitab Sahih Muslim dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim. Sebagaimana biasa, berkirim Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin, khususan ila ruhi al-imam Muslim bin Hajjaj wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bimahabbatihi wa mahabbati rasulihil amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila muallifi hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu bayani kauni syirki akbahad dzunubi wa bayani a'zamiha ba'dahu. Ini judulnya kalau di kitab saya. Bab yang menjelaskan tentang syirik sebagai dosa yang paling buruk dan yang paling besar. Enggak cuma syirik nanti yang akan disebutkan, urutan-urutan setelah syirik juga akan disebutkan. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibata wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Ishaq, berkata siapa Ishaq, akhbarana Jarirun wa qala Utsmanu haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Amr bin Syurahbila an Abdullah. Abdullah di sini maksudnya Abdullah bin Umar. Qala Abdullah berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah, ayyudz dzambi a'zamu indallah. Wahai Rasul, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu kamu menyekutukan Allah, gampangnya. Kalau makna satu persatu, antaj'ala, menjadikan kamu, lillahi, bagi Allah, niddan, akan yang serupa dengan Allah, wa huwa, padahal Allah, khalaqaka, yang menciptakanmu. Kamu berani, kamu lancang menyekutukan Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Itu dosa yang paling besar. Qala, kemudian berkata siapa Abdullah, qultu lahu, kemudian saya bertanya lagi kepada Rasulullah. Qultu lahu, kemudian aku katakan lahu kepada Rasulullah, inna dzalika la'azimun. Kalau itu besar sekali, itu parah sekali. Inna dzalika la'azimun, sesungguhnya hal itu la'azimun, sungguh besar sekali. Itu parah banget itu. Qala, kemudian Abdullah berkata, kultu, saya katakan lagi kepada Rasulullah, tsumma ayyun, terus apa lagi wahai Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, tsumma antaktula waladaka makhafata ayyat amama'aka.
Kemudian berikutnya di bawahnya menyekutukan Allah atau dalam bahasa lain syirik ya. Kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Takut bagiannya diambil. Takut nggak bisa ngasih makan anaknya terus dibunuh. Nah itu bagian dari dosa besar juga. Sebagaimana dalam Al-Quran wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan sampai kamu bunuh anak-anakmu karena takut nggak bisa ngasih makan. Kola, nah itu yang berikutnya. Membunuh anak karena takut nggak bisa ngasih makan. Itu juga bagian dari dosa besar. Kola kultu. Kata Abdullah, kultu saya matur lagi kepada Rasulullah, summa ayyun. Terus apa lagi wahai Rasul? Qala Rasulullah menjawab, summa antuzaniya halilata jarika. Dosa yang besar setelah itu adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini juga bagian dari dosa besar. Kenapa kok bisa besar? Ada banyak mafsadat yang ditimbulkan gara-gara berzina dengan tetangga, dengan istri tetangga. Dampaknya banyak, mafsadatnya banyak. Satu, merusak si perempuan. Walaupun sama-sama mau, namanya zina itu sama-sama mau. Kalau yang perempuan gak mau namanya perkosa, bukan perzinahan tapi perkosaan. Nah ini zina sama-sama mau. Walaupun sama-sama mau, yang satu merusak si perempuan, terus yang kedua merusak keluarganya, menyakiti suaminya. Sudah barang tentu juga menyakiti keluarga-keluarga suaminya dan keluarga istrinya juga yang diajak zina. Sakit hati karena perbuatan itu. Makanya zina dengan istri di sini tagnya ya istri tetangga. Ya bisa dibuat umum ya istri orang maksudnya. Jangan sampai zina naudzubillah. Zina dengan istri orang karena mafsadatnya besar. Kemudian masuk dalam kategori dosa besar juga. Dosa yang paling buruk setelah syirik, setelah membunuh anak karena takut gak bisa ngasih makan. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibata wa Ishaq bin Ibrahim jami'an semuanya itu an Jaririn. Qala Utsmanu haddatsana Jarirun anil A'masyi an Abi Wa'ilin an Amr bin Syurahbila. Qala Abdullah Amr bin Syurahbil berkata, qala Abdullah berkata, qala rajulun ada seseorang yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyud dzambi akbaru indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala Rasulullah menjawab, antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau antad'u ay anta'buda, menyembah selain Allah. Maksudnya niddan maknanya tadi sama serupa. Memanggil, meminta engkau lillahi, memanggil lillahi bagi Allah niddan akan serupa. Maksudnya yang menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Qala tsumma ayyun, terus apalagi? Qala Rasulullah menjawab, antaktula waladaka makhafata ayyat amama'aka. Kau bunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Qala tsumma ayyun, terus apalagi? Kata rajul tadi, qala anduzaniya halilata jarika. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian menurunkan Allah azza wa jalla tasdiqoha akan pembenaran hadhil hadhil umur, pembenaran perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi itu tadi yang tiga. Menurunkan ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, dan orang-orang yang tak memanggil ay la ya'buduna ma'allah, tidak menyembah ma'allahi di samping menyembah Allah ilahan akhara kepada Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah, dan tak membunuh jiwa allati, jiwa harramallah yang diharamkan oleh Allah,
illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Emang boleh bunuh orang. Nah, dalam syariat orang boleh dibunuh. Ini syariat ya dulu. Kalau negaranya negara Islam mungkin diterapkan mungkin. Tapi jarang ada orang yang dibunuh dulu di zamannya Rasulullah, itu jarang. Kalau mau bilang tidak ada ya. Untuk bilang tidak ada, jarang sekali ditemukan orang dapat hukuman dibunuh, itu jarang sekali. Nah, boleh bunuh, boleh. Kalau yang dimaksud hak di sini kalau zina muhson, itu dirajam sampai mati gitu kan ya. Membunuh orang lain. Kalau membunuh ya hukumannya dibunuh. Terus keluar dari Islam, jadi kafir. Sudah masuk Islam kok keluar, murtad dari Islam. Nah, itu hukumannya juga dibunuh. Wala yaqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq wala yaznuna, dan tak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan itu semua menyekutukan Allah, membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, berzina juga, orang yang melakukan itu semua yalqa asama, dia akan mendapatkan dosa. Sebagian mengartikan asama itu ukubah, akan dapat sanksi nanti di akhirat. Dan boleh jadi juga disanksi di dunia. Dia tetap dapat sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Ya kalau bunuh ya balasannya dibunuh. Kalau zina, zinanya musuh dibunuh. Jadi atama itu maknanya ya dosa, ya ukubah. Sebagian menafsiri ukubah, sebagian lagi menafsiri wadin finnar. Ya, atama itu ya satu lembah di neraka, nanti dia sudah disiapkan nanti tempat khusus di neraka orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan itu tadi. Babu bayanil kabairi wa akbariha. Bab tentang al-kabair ya, dosa-dosa besar, wa akbariha, dan yang paling besar. Jadi ada kabair, ada akbarul kabair. Di antara dosa-dosa yang besar itu ada yang paling besar. Qala haddatsani Amr bin Muhammad ibn Bukair ibn Muhammadin an-Nakidu qala haddatsana Ismailu ibn Ulayyata an Sa'idin al-Jurairi qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi qala, bapaknya berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada kami suatu ketika inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ialah di sisi Rasulullah, bersama Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Mau enggak aku tunjukkan kalian tentang dosa-dosa yang paling besar. Nabi sampai bersabda begitu salasan, sebanyak 3 kali. Apa di antara dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar itu al-isyraku billah. Yang pertama menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Au qauluz zur, atau omongan yang palsu, yang nipu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada siapa Rasulullah ketika itu, muttaki'an, Rasulullah duduk sambil bersender. Muttaki'an ini bersender, duduknya santai. Fajalasa, nah ketika ngomong ini Rasulullah kemudian duduk, rubah posisi dari duduk bersender jadi duduk serius, posenya pose serius. Nah, ingin menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah ini benar-benar serius. Famazala, maka senantiasa siapa Rasulullah, yukarriru, ialah mengulang-ulang Rasulullah kepada hadhil kalimat, hatta kulna, sampai kita katakan laitahu sakata, mudah-mudahan Rasulullah diam. Nah, ini saya jelaskan yang terakhir dulu. Saking seriusnya perkara-perkara ini sampai diulang berkali-kali oleh Rasulullah. Saking seringnya Rasulullah mengulang sampai para sahabat bilang mudah-mudahan Rasulullah segera diem.
Kok kok berani sahabat bilang kayak begitu? Nah, secara zahirnya ini kayaknya sahabat cangkolang kalau kata orang Madura. Kok berani sahabat bilang mudah-mudahan Rasulullah diam. Nah, ini tidak bisa dibaca begitu saja. Dalam syarah yang saya baca, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, maksudnya laitahu sakata ini sahabat takut, sahabat khawatir karena sering mengingat-ingat perkara yang disebutkan tadi sampai diulang-ulang Rasulullah jadi murka. Nah, sahabat nggak pengen. Saking sayangnya kepada Rasulullah, sahabat nggak pengen karena menyebutkan itu Rasulullah nanti jadi murka, jadi kepikiran. Jadi sahabat pengen Rasulullah segera diam biar nggak kepikiran, biar nggak jadi murka nanti. Nah, itu dia. Kemudian akan saya jelaskan kenapa kok ada penyebutan kabair dan akbariha ya. Di sini jadi ada dosa besar, di antara dosa-dosa yang besar itu ada yang paling besar. Nah, para ulama ada yang tidak mau membagi dosa menjadi kabair dan sogoir. Ada ulama yang ngotot semua dosa itu ya besar. Misalnya Abu Ishaq al-Isfiraini, dia katakan dosa itu besar. Semuanya besar, nggak ada istilahnya dosa kecil itu, nggak ada. Ini dikuatkan oleh Qadhi Iyad, dia katakan kok ada orang yang berani berbuat dosa di hadapan Allah itu berarti parah. Jadi ndak ada istilah dosa kecil di hadapan Allah itu ndak ada. Berani berbuat salah sedikit pun di hadapan Allah itu saja itu sudah keliru. Itu sudah kesalahan besar. Walaupun yang dibuat kesalahannya kecil, tetapi dilakukan di hadapan Allah, itu jadi dosa besar. Nah, ini kita semua ini kan dalam pantauan Allah. Kok berani berbuat dosa, maka dosanya dosa besar. Itu kata Qadhiyat. Tetapi kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Basit, jadi Imam Ghazali ini punya 3 kitab yang disebut sebagai segitiga emas di dalam fikih. Kitabnya namanya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Nah, Al-Basit ini ringkasan dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karyanya gurunya Al-Imam Al-Juwaini. Jadi Imam Juwaini punya kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kitabnya kegedean. Karena kegedean diringkas oleh Al-Ghazali jadi Al-Basit. Al-Basit masih gede diringkas lagi oleh Al-Ghazali jadi Al-Wasit. Al-Wasit masih kegedean diringkas lagi oleh Al-Ghazali jadi Al-Wajiz. Nah, jadi 3 kitabnya ini disebut segitiga emas di dalam fikih madhab Syafi'i. Nanti Al-Wajiz diringkas lagi. Al-Wajiz diringkas oleh Al-Imam Ar-Rafi'i jadi Al-Muharrar. Al-Muharrar diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi jadi Minhajut Talibin. Minhajut Talibin diringkas lagi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari jadi Manhajut Tullab. Manhajut Tullab punya syarah namanya Fathul Wahhab. Nah, gitu yang dikerjakan ulama dulu ya. Ini sekilas ya, jelaskan itu. Al-Wajiz nanti itu nanti akan disyarahi oleh Imam Rafi'i juga. Fathul Aziz syarahnya kitab Al-Wajiz nanti jadi kitab lagi ke bawah itu dan seterusnya itu. Nah, Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Al-Basit mengingkari pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil itu tidak sesuai dengan fikih. Kenapa kok nggak sesuai dengan fikih? Karena betapapun semua dosa itu, semua kesalahan itu kalau dilakukan di hadapan Allah itu parah, tetapi kita nggak bisa ingkar bahwa ada dosa yang bisa dihapus dengan sholat, ada dosa yang bisa dihapus dengan puasa Ramadan kayak sekarang, ada dosa yang bisa dihapus dengan wudhu, ada dosa yang bisa dihapus dengan puasa Arafah misalnya, dan puasa sunnah yang lain sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis sahih.
Kan ada dosa-dosa yang bisa dihapus dengan ibadah-ibadah tadi itu. Ada dosa yang bisa dihapus dengan perbuatan baik. Ada dosa yang bisa dihapus dengan sedekah. Ada dosa itu. Tetapi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Nah, ini menunjukkan ada pembagian antara dosa kecil dan dosa besar. Ada pembagian dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil itu ya dosa-dosa yang bisa dihapus dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, perbuatan baik, dan lain-lain. Dosa besar adalah dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah-ibadah tadi. Nah, ini sesungguhnya yang benar dan yang sesuai dengan fikih kata Imam Ghazali di dalam kitab Al-Basit. Tapi ini bukan berarti mengingkari bahwa perbuatan dosa itu buruk. Enggak, sama sekali tidak mengingkari bahwa perbuatan dosa itu apapun bentuknya ya sudah barang tentu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang harus dibagi. Kalau pengen sesuai fikih ya harus dibagi memang. Ada yang kecil, ada yang besar dengan kriteria tadi. Terus kalau misalnya dosa dibagi jadi kecil dan besar, selanjutnya apa? Selanjutnya para ulama berbeda pendapat apa batasan dosa kecil dan dosa besar. Misalnya Abdullah bin Abbas katakan dosa besar itu adalah dosa yang ancamannya itu neraka. Ancamannya dapat murkanya Allah, dapat laknat Allah. Dosa yang juga dapat sanksi di dunia berupa had. Nah, itu dosa besar, kata Abdullah bin Abbas. Tapi Al-Ghazali katakan lagi-lagi di dalam kitab Al-Basit, dosa besar itu sejatinya adalah dosa yang dilakukan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa penyesalan oleh pelakunya. Nah, kalau pelakunya sudah berani melakukan dosa tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa penyesalan, maka dosanya disebut dosa besar. Nah, itu kata Al-Ghazali di dalam kitab Al-Basit. Tetapi sebagian lagi, ya kalau dosa kecil ya kebalikannya berarti. Kalau masih pelakunya ada rasa takut, was-was, ada rasa penyesalan, maka dosanya dosa kecil. Gitu kata Al-Ghazali. Sama seperti riwayatnya Abdullah bin Abbas tadi. Berarti kalau dosa yang tak diancam neraka, dosa yang tak diancam siksa, murka Allah, laknat Allah ya berarti dosa kecil. Sebagian lagi nggak mau memberikan batasan kepada dosa besar dan dosa kecil. Nggak dikasih batasan mana kabair, mana sogoir. Memang tidak ada batasannya di dalam syariat. Jadi Nabi kalaupun menyebutkan, itu hanya menyebutkan saja ini dosa besar, ini dosa kecil. Hanya menyebutkan gitu saja. Tetapi tidak pernah memberikan batasan apa standarnya dosa besar, apa standarnya dosa kecil. Sebagian hanya disebutkan ini dosa besar, ini dosa kecil. Sebagian lagi tidak disebutkan mana dosa besar, apakah dosa besar atau dosa kecil. Jadi memang nggak ada batasannya. Nah, yang nggak disebutkan apakah kategori dosa besar dan dosa kecil ini sama seperti Lailatul Qadar. Nggak disebutkan agar orang berusaha. Kalau Lailatul Qadar agar berusaha senantiasa beribadah menyambut atau agar supaya ibadahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, kalau dosa yang tak disebutkan apakah masuk kategori besar dan kategori kecil agar supaya orang itu hati-hati, khawatir dosa itu masuk kepada kategori dosa besar. Nah, begitu kira-kira ikhtilafnya para ulama, perbedaan para ulama tentang penentuan kabair dan sogoir. Sudah ada contohnya, sudah ada panutannya masing-masing. Ada yang bilang tidak ada dosa kecil, ada yang bilang ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, itu sudah dibagi-bagi oleh para ulama. Di antara dosa
dosa besar itu ada uququl walidain, ada syahadatuz zur. Tetapi tetap dosa yang paling besar, akbarul kabair itu adalah al-isyrak billah. Nanti ada macamnya lagi selain uququl walidain ini. Ada sihir dan lain-lain itu. Makan harta anak yatim juga. Abdullah ibn Abbas pernah ditanya, apakah dosa besar itu hanya ada 7 jumlahnya? Sebagaimana tercantum di dalam hadis yang akan datang, as-sab'ul mubiqat. Apakah dosa besar itu cuma ada 7 jumlahnya? Kata Abdullah bin Abbas, oh ya enggak. Dosa besar itu bisa sampai 70. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bisa sampai 700. Nah, disebutkan cuma ada 7 di hadis berikutnya ini. Kenapa kok disebutkan cuma 7? Karena yang 7 itu yang paling buruk, yang paling besar mafsadatnya, yang paling buruk menurut Allah, dan yang paling sering terjadi ketika itu. Makanya disebutkan cuma 7. Aslinya dosa besar itu banyak macamnya, kata Abdullah ibn Abbas. Qala wa haddatsani Yahya ibn Habib al-Harithi qala haddatsana Khalidun wa huwa adapun Khalid ibn al-Harithi qala haddatsana Syu'batu qala akhbarana Ubaidullah ibn Abi Bakrin an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kabairi qala kabair itu asyirku billah. Kata Nabi, asyirku billah, syirik menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafsi, wa qauluz zur, membunuh, wa qauluz zur, dan perkataan palsu, bohong, ya. Ulama sangat jarang sekali yang memberikan batasan tentang uququl walidain. Jadi sangat jarang ditemukan batasan-batasan uququl walidain itu seperti apa. Nah, para ulama ini jarang ada yang memberikan batasan soal itu. Hanya ada gambaran-gambaran secara umum soal uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu bagaimana. Kalau taat kepada orang tua itu artinya kamu mengikuti apapun yang diperintah oleh orang tua dan menjauhi apapun yang dilarang orang tua. Nah, itu taat kepada orang tua artinya. Kalau uququl walidain ya kebalikannya itu berarti. Perintahnya enggak kamu turuti, larangannya enggak kamu hindari. Itu uququl walidain berarti. Hanya seperti itu saja. Oleh karena itu kalau kita baca kitab-kitab fikih misalnya, seorang anak tidak boleh ikut dalam peperangan kalau enggak dapat izin dari orang tua. Atau dikiaskan dengan peperangan, seorang anak tidak boleh bepergian yang bisa membahayakan dirinya kalau tidak mendapat restu, tidak mendapat izin dari orang tua. Khawatir membuat orang tua jadi cemas, jadi gelisah, kaget nanti, dan lain-lain. Nah, yang ada di kitab fikih begitu-begitu saja, gambaran-gambaran begitu. Tidak pernah ada standar apa yang disebut uququl walidain itu. Uququl walidain bagaimana bentuknya itu tidak ada. Intinya tidak boleh menyakiti orang tua. Di antara menyakiti orang tua itu sama seperti tadi. Jihad, tidak izin ke orang tua. Atau bepergian, tidak izin sama orang tua. Boleh buat orang tua khawatir itu aja. Itu masuk dari bagian uququl walidain. Dari gambaran itu. Buat orang tua khawatir parah. Tidak sekedar khawatir, khawatir parah.
cemas parah, pikiran, masuk di hati. Nah, itu bisa masuk kategori uququl walidain. Di antara bentuk uququl walidain itu membiarkan kedua orang tua berhutang kemana-mana, sedangkan kita senang-senang. Misalnya yang punya istri ya senang-senang dengan istrinya. Orang tuanya di rumah berhutang kemana-mana. Nah, itu salah satu bentuk uququl walidain, menyakiti orang tua yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, giliran sudah selesai sekolahnya, sudah berkeluarga, lupa dibiarkan orang tuanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang uququl walidain, termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Qala wa haddatsana Muhammad bin al-Walid ibni Abdul Hamid qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Ubaidullah ibnu Abi Bakrin qala sami'tu Anas bin Malik qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan al-kabair, dosa-dosa besar, au su'ila anil kabair, atau menyebutkan atau ditanya tentang dosa besar. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, asyirku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Waqala, dan Rasulullah menjawab, bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak aku kasih tahu kalian tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Qala, Rasulullah menjawab, qauluz zur, au qala, atau Rasulullah bersabda syahadatuz zur. Nah, ini perlu ditakwil, kok bisa langsung qauluz zur, padahal di mana-mana riwayat lain mengatakan yang paling besar, dan memang kenyataannya seperti itu sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu syirik atau menyekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, membunuh orang tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kok tiba-tiba dalam riwayat ini ala unabbiukum bi akbaril kabair, Nabi langsung bersabda qauluz zur. Nah, ini di antara alasan-alasan yang saya baca, yang paling masuk akal bukan menurut saya, dan ini yang benar kata para ulama, ini biar singkat ya, biar nggak bulat, langsung ke intinya aja. Ini perlu ditakwil. Takwilannya bagaimana? Seperti takwilan afdalul a'mal, pakai min. Min akbaril kabair, termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar, itu qauluz zur. Bukan langsung qauluz zur. Jadi yang paling besar tetap menyekutukan Allah, membunuh, baru kemudian qauluz zur. Jadi ada min yang dibuang. Qala haddatsani Harunu ibnu Sa'idin al-Ailiyu qala haddatsana Ibnu Wahbin qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal an Thawr ibn Zaid an Abil Ghaith an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu asab al-mubiqati, jauhilah 7 hal yang bisa merusak. Kila ya Rasulullah wa mahunna, wahai Rasulullah, apa 7 hal yang dapat merusak itu? Qala, Rasulullah menjawab, asyirku billah, yang pertama menyekutukan Allah, wasihru, yang kedua sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bilhaqi, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Syirik kepada Allah tetap ada di urutan pertama. Nah, kemudian sihir ya. Ini menjadi dalil bagi jumhurul ulama bahwa yang pertama fi'lus sihri itu haram. Sihir itu haram. Yang kedua ta'allumuhu wa ta'limuhu juga haram. Jadi disebutkan oleh Nabi ini menjadi rujukan jumhurul ulama bahwa sihir haram, mempelajari sihir haram, mengajarkan sihir juga haram. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan pakai dalil yang sama, dalil ini juga, yang haram itu sihirnya. Kalau mempelajari dan mengajarkan sihir itu tidak ada persoalan, tidak haram. Untuk apa mempelajari sihir? Untuk apa mengajarkan sihir? Untuk membedakan mana sihir, mana karamatul aulia, mana karamahnya
para wali. Sama seperti dulu Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada orang-orang untuk membedakan mana sihir, mana mukjizat kenabian. Karena pada saat itu orang-orang tasahul. Orang-orang nggak percaya kepada mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Lawang itu saja kok bisa. Cuma begitu itu bisa. Tukang sihir juga bisa. Jadi diutuslah malaikat namanya Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir. Tujuannya apa? Untuk membedakan mana sihir, mana mukjizat kenabian. Sama dalilnya ulama yang membolehkan mempelajari sihir dan mengajarkan sihir itu untuk membedakan mana sihir, mana karomahnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sama ini. Nah, berarti yang mengatakan boleh mempelajari dan mengajarkan sihir mengambil redaksi hadis ini wasihru maksudnya sihirnya yang haram. Kalau mempelajari nggak apa-apa. Nah, begitu. Wa aklu malil yatimi, makan harta anak yatim juga tidak boleh, termasuk di antara 7 hal yang merusak. Wa aklu riba, makan riba. Wa tawalli yaumaz zahfi, kabur di saat peperangan juga tidak boleh. 7 hal yang merusak. Wa qadful muhsonati, menuduh perempuan baik-baik. Muhsonat ini artinya perempuan yang sudah nikah. Al-ghafilati, ghafilat maknanya ghafilat anil fawahish, perempuan yang baik-baik yang sudah nikah. Al-ghafilati, yang lupa akan keburukan, artinya perempuan benar baik-baik. Al-mu'minati, yang mukmin. Menuduh perempuan yang sudah nikah, perempuan baik-baik, dituduh berzina, itu nggak boleh juga, termasuk 7 hal yang menghancurkan. Mubiqat artinya muhlikat. 7 hal yang menghancurkan, yang membinasakan. Dapat dosa besar juga karena ini masuk bagian dari al-kabair ya, dosa-dosa besar. Tetapi kata riwayat dari Abdullah bin Abbas, dari Sayyidina Umar, dan dari sahabat-sahabat lain juga, beliau katakan la kabirata ma istighfarin wala saghirata ma israrin. Enggak ada dosa besar, enggak ada istilah dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Jadi betapapun besarnya dosa itu, kalau senantiasa dibarengi istighfar, insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apapun bentuk dosanya, yang penting tidak syirik, itu masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan istighfar sungguh-sungguh. Sama kebalikannya juga, wala soghirota ma'a isrorin. Enggak ada istilah dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Benar dosanya kecil tapi terus menerus dilakukan. Kata para ulama, al-israru ala soghiroti yaj'aluha kabiratan. Senantiasa melakukan dosa kecil itu bisa menjadikannya dosa besar. Jadi walaupun dosa kecil, kalau terus menerus dilakukan bisa jadi besar juga. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi hati-hati ya. Qala haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin qala haddatsana Al-Laitsu an Ibnil Hadi an Sa'd bin Ibrahim an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabairi, termasuk dari dosa-dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, mencacinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajulu walidayhi,
Apakah ada seseorang yang mencaci kedua orang tuanya? Qala na'am, kata Rasulullah, iya ada. Yasubbu abar rajuli, seseorang yang menghina bapaknya orang lain, fayasubbu abahu, kemudian menghina siapa rajul abahu, kepada bapaknya rajul yang pertama. Gara-gara dia menghina bapak orang lain, akhirnya bapaknya sendiri dihina. Ini artinya sama seperti menghina bapaknya sendiri. Wa yasubbu ummahu, menghina siapa rajul yang pertama, ummahu, kepada ibunya rajul yang kedua, fayasubbu ummahu, akhirnya rajul yang kedua menghina ibunya rajul yang pertama. Jadi jangan sampai menghina bapaknya orang lain, karena dengan menghina bapaknya orang lain sama saja menghina bapaknya sendiri. Menghina ibunya orang lain sama saja menghina ibunya sendiri. Qala wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibnu Bashar, jami'an semuanya an Muhammad ibn Ja'farin an Syu'bata, wa hawala al-muallif sanadahu. Qala wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Sufyan kilahuma an Sa'd ibn Ibrahim bi hadzal isnadi mitlahu mitla Ibn Had, babu tahrimil kibri wa bayanihi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.